dengar firman Tuhan hari ini? Udah siap. Udah siap belum? Siap dong. Sudah, Kak. Oke, sebelumnya kakak mau tes dulu nih, konsentrasi adik-adik. Coba adik-adik tangan kanannya diangkat. Mana tangan kanannya? Jangan kebalik ya. Tangan kanan. Nah, tangan kanan. Nanti kalau Kak Bunga bilang pegang sesuatu, adik-adik pegang ya. Nah, jangan sampai salah. Oke? Coba adik-adik pegang hidung. Ayo, mana hidungnya? Mana hidungnya? Coba adik-adik pegang pipi. Mana pipinya? Salah ya, salah pegang. Mana matanya? Oke, sekarang mana telinganya? Salah ya. Oke, sekarang Kalau kita enggak temannya. tangan dulu dong buat adik-adik. Semuanya hebat. Sudah konsentrasi, mau siap-siap dengar firman Tuhan. Oke, sekarang sebelum kita mau dengar firman Tuhan, kita mau ngapain dulu? Betul. Doa. Semuanya sikap doa, kita mau berbicara sama Tuhan. Oke? Tangan, tutup matanya. Sudah siap? Ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena pada pagi hari ini kami boleh berkumpul dalam ibadah sekolah minggu. Sekarang kami mau dengar firman-Mu ya Bapak, kiranya Kau berkati kami, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, yang percaya katakan, amin. Yes. Oke. So, coba Kak Bunga mau coba share screen dulu nih adik-adik ya. Coba Kak Bunga share screen. Nanti adik-adik bilang, udah kelihatan Kak. Gitu ya. Nah, udah nih. Belum kelihatan, Kak. Belum. Coba. Udah kelihatan, Kak. Oke. Belum kelihatan, Kak. Oke, mungkin sinyalnya kali ya. Nah, tunggu sebentar lagi yang tidak kelihatan. Oke. Ada yang bisa baca ini judulnya apa ini hari ini ya? Orang Kirene. Yesus dan Simon orang Kirene. Oke, adik-adik. Sebelumnya nih, ada ayat Alkitabnya nih. Coba dibuka dulu Alkitabnya. Ayo. Lukas 23. Buat tadi soalnya aku bangunnya 7:30, 7:30. Lukas 23 ayat 26 sampai 32. Sudah bisa? Sudah, oke. Sekarang kalau sudah dibuka, Kak Bunga mau stop share, lalu Kak Bunga mau lihat adik-adik. Nanti Kak Bunga tunjuk adik-adik siapa yang baca selanjutnya. Oke? Sekarang Kak Bunga dulu ya. Lukas 23. Udah dapat Alkitabnya semua kan? Sudah? Belum. Oh, belum. Oke, Kak Bunga tunggu ya. Lukas 23. Lukas itu di perjanjian baru. Kalau sudah, yang sudah bilang amin. Amin. Oke, sudah 2 orang nih. Ada lagi yang lain sudah? Belum. Oke, Kakak Bunga tunggu. Tenang. Lukas berapa, Deka? 23. Ayat 26.
Lukas 26. 23 ayat 26. Kita tunggu temennya dulu ya, adik-adik ya. Kalau sudah bilang ya. Iya boleh deh Kak, Kak Tata aja yang share ya Kak. Oke. Adik-adik udah dapat ayat Alkitabnya? Udah, Kak. Oke, sekarang kita mau baca. Tapi dari Kak Bunga dulu ya. Lukas 23 ayat 26 sampai 32. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bawahnya supaya dia mengisi. Ayat 27 dibaca oleh Ivon. Ayat berapa tadi, Kak? Ayat 27. Lukas 23. Nah, sekarang ayat 27. Semua yang Ivon? Yang ini. Iya, betul sekali. Satu dan 9. Sudah ketemu Ivon? Belum, Kak, masih nyari. Oke, kalau gitu 27 Eleazar deh, Eleazar. Ayat 27 dibaca oleh Eleazar. 27 apa? Lukas 23 ayat 27. Kamu sudah Jumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Oke, ayat 28 Iyeng. Oke, Kak. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putra-putra Yerusalem, janganlah kamu menangis aku, melainkan tangisilah sendiri dan anak-anakmu." Oke, ayat 29 Elena. Sebab lihat akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah Menyusui. Ya. Oke. Ayat 30 coba Ivon udah ketemu Ivon? Sudah, Kak. Oke, Ivon baca ayat 30 ya. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau Ivon, Lukas 23 ya. Lukas 23 ayat 30. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Coba dibuka dulu ya.
Oke, coba 30 Kak Bunga dulu yang baca ya, nanti 31-nya Ivon. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunlah kami. Nah, lalu ayat 31 di sini ada Ivon, coba 31 Ivon. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Oke, mantap. Terima kasih, Ivon. 32 Angel. Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Amin. Hebat-hebat adik-adik ya. Terima kasih sudah membaca untuk kita semua. Nah, sekarang kita mau lanjut ke cerita berikutnya nih adik-adik. Tapi sebelum kita mau lanjut ke cerita berikutnya, minggu lalu siapa yang ngajar di kelas kecil? Ayo. Kak Tata. Nah, betul Kak Tata nih. Kak Tata ada di sini nih adik-adik nih. Coba adik-adik ada yang bisa sebutkan apa sih cerita minggu lalu tentang apa sih? Tentang apa, Kak? Nah, tentang apa yo minggu lalu? Tentang Yesus diadili. Wah, Yesus diadili. Terus habis itu diapain tuh Tuhan Yesus tuh? Ngapain tuh minggu lalu tuh ceritanya? Disalib. Mau disalib. Oh, mau disalib ya, tapi belum disalib adik-adik. Itu Yesus jatuh. Ini yang waktunya Iya, Yesus Tuhan Yesus jatuh ya. Oke, coba kita next Kak Tata. Nah, yang ini bukan nih ceritanya nih. Ya, semua orang itu mau Tuhan Yesus disalib. Iya, Tuhan Yesus lagi diadili. Semua orang, termasuk para imam nih yang pakai bajunya warna abu-abu nih, bilang gini. Warna hitam itu, Kak. Nggak apa-apa. Minggu lalu nggak Zoom, hari ini kita mau bahas ulang ya, Eleazar. Oke. Tadi semua rakyat bilang, salibkan dia. Pokoknya dia itu salah. Dia harus disalibkan. Wah, akhirnya Pontius Pilatus bingung nih. Aduh, padahal dia sebenarnya nggak salah ya. Cuma Yesus jadi mengadili Yesus. Iya, padahal sebenarnya Tuhan Yesus salah apa enggak adik-adik? Tidak pernah salah. Karena selalu Betul itu ya, Tuhan itu selalu baik. Karena salah. Coba di next kata tak. Nih. Wih, siapa nih bapak-bapak yang rambutnya ini nih, kribo-kribo nih? Siapa nih bapaknya nih? Barabas. Itu Barabas dilepasin. Iya, Barabas ini adik-adik penjahat yang sangat jahat. Tapi semua rakyat ini adik-adik, semua rakyat ini semuanya bilang, lepasin aja Barabas, terus salibkan aja tuh Yesus. Aduh. Tapi karena ini nih bapak-bapak yang pakai baju putih ini, Pontius Pilatus, Bapak Barabas itu yang pakai baju warna oranye. Nih, yang lagi dipegang prajurit di sebelah kiri. Ini Bapak Barabas nih yang pakai baju oranye ya. Kalau yang di tengah itu Bapak Pontius Pilatus. Karena Bapak Pontius Pilatus itu bingung dan mau menyenangkan rakyat, karena rakyat banyak banget adik-adik saat itu ya.
kalau adik-adik pernah nonton filmnya, film tentang penyaliban Tuhan Yesus itu rakyatnya banyak. Iya, rakyatnya banyak banget. Kayak lagi nonton konser adik-adik, kayak lagi nonton bola, tapi banyak banget gitu. Sampai iya, sampai bilang gini. Semuanya bilang gini, salibkan aja Yesus. Tapi Barabas dibebasin. Waduh, akhirnya Bapak Pontius Pilatus nih yang di tengah-tengah yang lagi cuci tangan, bilang, cuci tangan, iya. Akhirnya bilang, ya sudah. Pilatus pegang Salibkan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus disalibkan. Nah, sekarang kita mau bahas cerita selanjutnya nih adik-adik. Oke, sekarang semuanya siapkan telinganya, siapkan matanya. Ya? Tadi Pilatus itu kenapa pegang air ya, Kak? Oh, Pilatus itu tadi pegang air karena mau melambangkan, aku nih, bukan aku loh yang minta dia disalibkan. Jadi yang minta disalibkan itu tadi kan seluruh rakyat dan para imam. Jadi Pontius Pilatus itu nggak mau disalahin adik-adik. Jadi dia melambangkannya dengan cuci tangan nih. Aku nggak salah loh. Aku nggak suruh dia. Aku bukan yang memutuskan dia disalibkan loh. Tapi kalian semua nih yang suruh aku untuk salibkan dia. Sabun nggak, Kak? Oh, cucinya itu pakai air aja adik-adik. Karena pakai air sudah bersih. Gitu. Kalau sekarang harus pakai sabun ya cuci tangannya ya. Oke, sekarang kita mau nonton video. Sudah siap? Oke, telinganya dipasang, matanya dipasang. Hup. Oke, diputar kata. Apakah kamu menghendaki supaya aku bebaskan raja orang Yahudi ini? Maka mereka berteriak lagi, katanya. Salibkanlah dia! Lalu Pilatus berkata kepada mereka. Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak. Salibkanlah dia! Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, Salam, hai raja orang Yahudi. pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, yang baru datang dari luar kota. Diam doang. Iya. Oh, nggak bergerak. Katanya videonya nggak bergerak, Kak. Coba aku yang share screen untuk videonya ya, Kak. Coba Kak Bunga share screen ya. Coba tunggu ya adik-adik. Oke. Nanti bilang ya kalau Kok begini? Tunggu, sabar ya. Nah, ini yang tadi. Videonya mana? Nih dia videonya. Oke, coba Kak Bunga putar. Nanti adik-adik bilang kalau bergerak atau tidak ya. Oke. Apakah kamu menghendaki supaya aku bebaskan raja orang Yahudi ini? Maka mereka berteriak lagi, katanya. Salibkanlah dia! Lalu Pilatus berkata kepada mereka, Tapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? mereka makin keras berteriak. Salibkanlah dia! Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas. Gerak, Kak. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita nonton videonya lagi. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan.
Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, Salam, hai raja orang Yahudi. pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Apa sih itu? Nah, Bukit lihat Tengkorak. ya videonya ya, lanjutan cerita yang kemarin. Kalau Tuhan Yesus akhirnya dipaksa untuk memikul salib ya adik-adik ya. Apakah Coba kamu bayangkan menghendaki adik-adik. supaya Udah. Nah, coba Kak, Tuhan yang Yesus lebih baik di badan penjara itu si siapa namanya itu? Barabas, soalnya dia itu memberontak. iya betul tadi udah dibilang ya di videonya ya kalau dia itu sebenarnya penjahat, pemberontak adik-adik. Nah, tadi ceritanya tadi akhirnya Tuhan Yesus. Nah, tuh Tuhan Yesus akhirnya bawa salib. Lihat deh adik-adik, coba adik-adik lihat. Salibnya itu lebih besar dan lebih berat dari badannya Tuhan Yesus. Kasian banget. Kasihan banget ya Tuhan Yesus. Padahal saat itu adik-adik Tuhan Yesus sudah disiksa, udah dipukul. Lihat deh badannya penuh luka, berdarah-berdarah. Bahkan tadi dibilang di kepalanya dikasih mahkota dari apa? Dari duri. Iya, mahkota dari duri. Duh, kasihan banget Tuhan Yesus adik-adik ya. Nah, Artinya kalau dibilang orang-orang yang nggak mau itu, dibilang raja orang apa namanya Yahudi kalau nggak salah dah. iya tadi diledekin ya sama orang-orang yang Iya. aduh udah berat, Apalagi yang udah badannya sakit coba. Adik-adik pernah ini pegang kayu yang besar? Pernah nggak? Kayu yang besar itu adik-adik coba besarnya satu tangan setangan kalau bunga. Nah, itu aja sudah berat ya adik-adik ya buat dibawa. Berat banget ini. Nah, nanti gimana kalau kayunya itu sebesar badan orang dewasa dan lebih berat dan lebih tinggi. Nah, untuk dibawa ke Bukit Golgota. Tadi adik tahu nggak? Bukit Golgota itu apa sih artinya? Artinya Gunung Tengkorak. Iya, Bukit Tengkorak. Isinya itu adik-adik banyak tengkorak. Nah, coba next Kalata. Nah, tiba-tiba adik-adik pas lagi bawa dengan capek, dengan ngos-ngosan nih. Aduh. Tiba-tiba Tuhan Yesus jatuh. Waduh, kasihan adik-adik ya. Udah kayunya berat. Terus Tuhan Yesus jatuh lagi. Aduh, pasti Tuhan Yesus kesakitan banget ya saat itu ya. Nah, Capek. iya, itu Tuhan Yesus badannya udah berdarah, udah kesakitan. Terus akhirnya penjaganya lihat begini. Aduh, ini nanti kalau begini terus lama nih jalan ke Bukit Golgotanya. Kayaknya harus dibantuin nih. Aku lihat siapa ya kata penjaganya nih adik-adik. Coba next kata. Pas penjaganya lihat, siapa ya? Akhirnya penjaganya tangkap dan tarik. Namanya tadi siapa? Simon. Bapak Simon. Simon. Betul. Betul. Bapak Simon orang Kirene. Iya, orang Kirene itu zaman sekarang itu Kirene itu daerah Afrika, adik-adik. Nah, daerah Afrika sana tuh
yang jauh banget itu. Jauh. Nah, saat itu kan lagi Kayak di Paskah padang adik-adik gurun, ya. kan? Ya? Yang kayak di padang gurun. Iya, nah betul. Saat itu kan lagi Paskah adik-adik, jadi semua orang dari berbagai daerah itu datang untuk merayakan Paskah. Pas banget nih, Tuhan Yesus lagi mau disalib dan kebetulan Simon orang Kirene ini lagi lewat, adik-adik lagi lewat. Tiba-tiba penjaganya ini prajuritnya ngomong gini, kamu, ayo, kamu bawa salibnya. Bantuin dia. Akhirnya tanpa pikir panjang, karena awalnya mungkin kaget, kok aku nih disuruh ya? Kok aku yang dibawa? Nanti aku ikut diejek lagi. Tapi Simon nggak mikir kayak gitu adik-adik. Bapak Simon ini langsung datang ke Tuhan Yesus, langsung dibawa angkat salibnya, langsung diangkat. Nah, coba next, Kak. Nah, akhir Bapak Simon, waduh, Bapak Simon aja mukanya kayak ini ya, bawa salibnya kalau menunjukkan kalau itu berat. Aduh, berat juga ya salibnya ya. Nah, gimana kalau tadi Tuhan Yesus yang bawa ya adik-adik ya, dengan penuh luka, kesakitan, haus, lapar, karena habis dicambuk ya adik-adik ya, habis disiksa. Nah, akhirnya tanpa bersungut-sungut dan tidak mengeluh, Bapak Simon ini angkat salibnya sampai ke Bukit Golgota, adik-adik. Coba next, Kak. Tapi pasti lebih berat kalau udah di gunung. Oh iya, karena kalau bawa ke gunung itu kan nanjak ya adik-adik ya, jadi harus itu apalagi dia itu miring, jadi kalau naik malah turun lagi. Betul. Nah, ceritanya memang sedikit ya tentang Bapak Simon ini. Cuma apa yang mau kita pelajari adalah kita mau seperti Bapak Simon adik-adik, mau menolong orang yang berkebutuhan. Iya, menolong orang tanpa ragu-ragu. Iya, oke, Eleazar. Nah, menolong orang tanpa ragu, bahkan sama orang yang nggak kita kenal. Nah, coba next, Kak. Kita mau belajar untuk menolong dengan lihat teman-teman kita di gambar nih. Lihat nih. Yang gambar pertama ini lagi bantu pasang adiknya pakai helm. Ya, pertama menolong saudara teman-teman. Coba nih, dia temannya lagi jatuh terus ditolongin. Bukannya diketawain ya. Siapa pernah temannya jatuh terus diketawain? Jatuh. Siapa pernah begitu? Ya, tapi teman aku pernah. Teman kamu pernah. Pas boleh nggak lagi sekolah tuh ada teman aku yang PTMT. Dibilang ada teman aku namanya Bio. Langsung jalan, tapi kalau hujan dijemput. Baru teman aku namanya Cassandra, perempuan, ngetawain. Iya tuh. Coba adik-adik, boleh nggak kalau temannya jatuh, temannya kepeleset, temannya lagi kesandung diketawain, jatuh ya, boleh nggak kayak gitu? Ya boleh. Iya, nggak boleh ya Renata ya, betul ya adik-adik, nggak boleh, harus ditolongin. Kalau lihat orang yang kesusahan, berarti kan temannya adik-adik lagi kesakitan ya, aduh habis jatuh, pasti kakinya sakit ya, harus dibantuin. Coba next, Kak. Waduh, lagi ngapain nih teman-teman kita nih? Banyak banget orangnya. Membantu orang. Coba Membantu orang itu kenapa itu ya, Kak? Orang. Itu namanya Itu orang kenapa itu, yang Kak? disabilitas. Orangnya itu kenapa sakit apa? Orangnya kakinya lagi sakit, jadi harus pakai kursi roda. Kursi roda yang didorong-dorong itu loh. Cuma tadi karena nih lihat ya jalanannya kayaknya menanjak ya, jadi susah nih pakai kalau jalan sendiri. Jadi harus dibantuin nih. Pintar ya adik-adik yang di sini ya, bergotong royong untuk menolong bapak-bapak yang di kursi roda ini. Adik-adik pernah lihat gak orang-orang yang
pakai kursi roda berjalannya. Pernah lihat nggak? Enggak. Enggak, mungkin kalau misalnya pernah lihat, kalau Pernah. misalnya iya pernah ya, kalau ada yang pernah, ada yang enggak. Kalau misalnya lihat terus kayaknya kesulitan nih ya mau jalannya. Nah, kalau adik-adik belum mampu untuk dorong, mungkin minta tolong sama mama papa. Pak, kita bantuin yuk. Nah, itu namanya adik-adik sudah seperti Bapak Simon, mau menolong orang lain tanpa pikir panjang, tanpa ragu-ragu, tanpa bersungut-sungut. Walaupun nih adik-adiknya harus pakai tenaga yang kuat ya, harusnya nih harus pakai yang kuat tenaganya. Tapi ketika sudah menolong orang lain, pasti adik-adik akan senang sekali sudah bisa menolong orang lain. Nah, coba next Kak. Ada contoh apa lagi sih? Waduh, ini gambar apa nih? Menolong orang. Iya, lagi ngapain ya? Kok lagi di jalanan? Menolong kakek untuk menyeberang. Wah, pintar Elena. Iya nih, menolong kakek-kakek yang mau menyeberang jalan. Nah, adik-adik, ini merupakan contoh menolong orang lain. Kalau misalnya nggak hanya menyeberang jalan ya, misalnya ngebantu kakek-kakek jalan atau nenek-nenek lagi di jalan kesusahan jalan, adik-adik boleh bantu pegang, bantuin jalan walaupun jalannya cuma sedikit atau jalannya jauh, boleh dibantuin adik-adik ya. Karena ketika orang lagi kesusahan, kita harus menolong. Kita harus punya belas kasihan untuk menolong adik-adik. Coba contoh apa lagi ya? Next, Kak. Wih, gambar apa ini? Kok ada orang kasih sendal ini? Kenapa ini kasih sendal ya? Mungkin ini orangnya nggak punya sendal jadi dikasih. Wah, pintar Eliezer. Iya, kan banyak ya di sekitar kita orang-orang yang kurang mampu. Untuk makan aja, mungkin mereka kesulitan ya adik-adik ya. Nah, Mereka harus mencari makanan bekas untuk makan. Betul. Gimana mau beli sendal? Sendal kan mungkin mahal ya bagi mereka. Iya mahal, soalnya mereka tidak punya duit atau apa-apa. Iya, lebih baik daripada beli sendal, mungkin mereka membutuhkan uang untuk makan. Jadi, padahal kalau lagi di jalanan, kalau lagi panas-panas, adik-adik, kakinya panas ya kalau misalnya kena aspal, belum kalau kena batu, kena beling ya. Nah, Ya, jadi pasti Bapak sakit ini kakinya sakit. Jadi Bapak ini kasihan, aduh. Kasihan mana lagi panas-panas nih. Kalau aku sih mungkin masih punya sendal ya di rumah, tapi kan adik ini mungkin nggak punya sendal. Nah, akhirnya Bapak ini mau kasih sendalnya untuk yang adik ini. Nah, ini contoh menolong nih adik-adik, memberikan apa yang kita punya. Nah, misalnya next lagi, Kak. Wah, apa ini? Ngapain ya adik-adik? Nah, ini lagi memberikan uang jajannya untuk nenek-nenek yang lagi kelaparan. Nah, adik-adik mungkin pernah lihat ya di jalan atau di sekitar rumah adik-adik ada orang yang kelaparan, nggak punya uang, lagi mengemis karena tidak sanggup untuk bekerja lagi. Nah, mungkin adik-adik boleh nih adik-adik punya uang jajan, misalnya adik-adik sisihkan sedikit untuk membantu, karena bantuan dari adik-adik sangat berarti buat mereka. Nanti mereka bisa beli makan, bisa membeli kebutuhan lainnya. Nah, coba next lagi, Kak. Wih, ngapain lagi nih? Nah, nih Kak. Donasi, betul. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak artinya donasi apa? Donation itu donasi untuk orang-orang yang kebutuhan. Iya, misalnya nih adik-adik pernah dengar nggak berita kalau di daerah itu ada yang pernah terjadi gempa, terjadi longsor, terjadi tsunami. Pernah dengar nggak? Wah, ketika terjadi longsor,
gempa nih adik-adik yang goyang-goyang itu terjadi tanah banjir. Nah, kalau misalnya itu terjadi, mereka pasti dengar di berita. iya, betul. Kakak Bunga juga dengerin di berita, adik-adik. Kalau misalnya mereka kena banjir, bajunya kan basah ya. Bajunya basah. Dia juga Nggak bisa pakai baju yang udah nggak muat ke kita masih bagus. betul. Atau Iya. udah nggak Kalau bagus. mereka bisa bajunya dikasih. basah, mereka bajunya rusak, terus mainannya semua hancur, hilang. Nah, adik-adik yang punya mainan yang sudah nggak dipakai, baju yang masih bagus, layak pakai, boleh dikumpulkan, minta bantuan mama atau papa, minta bantu kumpulkan. Nih, Ma, aku mau kasih buat teman-teman yang sedang kesusahan, yang sedang kena banjir, yang sedang kena longsor. Nah, nanti mama papa yang akan kasih. Nah, bisa begitu adik-adik ya. Selain memberi uang untuk orang yang membutuhkan, boleh kasih barang-barang yang adik-adik mungkin sudah mungkin tidak pakai lagi. Nah, tapi masih layak untuk digunakan. Coba next, Kak. Wih, ada kucing-kucing ini. Kok ada kucing-kucing ya? Lagi ngapain ya? Makan kucing. Iya, betul ya. Kucing. Iya. Siapa suka kucing? Mari makan kucing liar. Siapa suka kucing? Aku. Ivon dan Oscar suka kucing nggak? Enggak. Suka. Nah, karena kucing itu lucu ya. Cuma adik-adik pernah lihat gak di jalanan, adik-adik depan rumah, adik-adik di jalanan banyak kucing-kucing Aku ya. suka sama kucing. Kenapa? Karena aku lihat lucu, tapi bapak nggak bolehin gara-gara bulunya nanti bersin. Iya, tapi adik-adik bisa loh tolong dengan cara misalnya adik-adik punya sedikit makanan nih, sedikit makanan boleh dikasih ke kucingnya. Nah, dengan cara itu adik-adik sudah menolong. Ternyata adik-adik Kalau makan ikan aku kasih durinya. oh iya betul, boleh. Yang penting dikasih makan ya. Dan Bisa satu dengan lagi cara- di belakang. Yang warna putih. Iya. Nah, adik-adik ternyata bukan cuma manusia juga loh yang boleh ditolong. Tapi hewan juga perlu ditolong ya. Kalau Semua macam hewan. kalau kucing-kucing yang di jalanan kan nggak ada yang pernah punya ya, kasih nggak ada yang rawat. Iya, nggak ada yang rawat. Jadi adik-adik boleh bantu dengan cara kasih makan. Boleh nggak tendang-tendang kucing? Enggak boleh. Boleh nggak pukul-pukul anjing di jalanan? Enggak boleh. Nggak boleh menyiksa hewan ya, harus ditolong. Oke, coba next Kak. Wih, adeknya lagi ngapain nih? Lagi siram? Tanaman. Siapa punya tanaman di rumah? Bunga. Punya tanaman nggak di rumah? Punya mama ya? Punya mama. Menyirami tanaman. Siapa sering menyirami tanaman? Aku. Cuma kakak Bunga yang pernah nyiram bunga dong. Apa? Aku pernah. Kakak Bunga aku tidak pernah. Karena namanya sama-sama bunga ya. Kak Bunga menyiram bunga. Nah, ini dia nih Kak Bunga baru balik lagi nih. Kakak Bunga menyiram bunga. Bunga menyiram bunga. Aku tadi laptopnya. Kak, Hei. Wah, kayaknya Kak Bunga laptopnya lagi rusak ya. Kita tunggu bentar ya adik-adik. Kak Tata, Iya, pernah gak nyiram bunga? pernah dong. Di rumahku ada.
Yang pernah. Soalnya nggak pernah ada bunga di rumah. Oh, Mama nggak tanam bunga ya? Apalagi pohonnya sudah dipotong. Halo? Oh. Nah, ini dia nih, udah ada, Kak. Halo? Ini kenapa kakak tiba-tiba live? Oke, kedengeran ya? Dengar. Oke, maaf ya adik ya. Tadi laptopnya tiba-tiba ngambek. Nah, tadi siram tanaman. Adik-adik, selain manusia dan hewan, ada makhluk hidup lainnya namanya tanaman, tumbuhan. Harus dijaga juga ya. Oke deh adik-adik. Jadi hari ini siapa yang mau berkomitmen untuk mau jadi anak yang suka menolong? Aku. Tadi menolong apa? Manusia. Menolong manusia, menolong hewan. Satu lagi? Manusia menolong hewan, menolong tanaman. Oke, pintar-pintar ya ini Eleazar, Elena, Yovela, Ivon, Oscar, Daniel, Queen, Angel, Alvaro, Renata, dan Rara. Semuanya pintar-pintar deh. Udah bisa jadi anak-anak Tuhan yang mau menolong. Oke. Karena adik-adik sudah mau menolong, coba semuanya tepuk tangan dulu dong. Yeay. Nah, Tuhan Yesus pasti sayang sekali sama adik-adik. Nah, ini ada ayat hafalan ya adik-adik. Nanti adik-adik rekam, adik-adik hafalkan dulu, adik-adik rekam, lalu kirim ke kakak-kakaknya setiap minggu ya. Nah, ini untuk minggu depan nih. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nanti adik-adik rekam kirim ke kakaknya ya. Oke deh. Sekarang kita mau. Siapa, Kak? Iya, nanti kakak Bunga kirim ke grup ya. Oke. Tapi ke kakak siapa kirimnya? Ke siapa aja boleh. Ya, ke Kak Bunga boleh, ke Kak Tata boleh. Oke? Oke, Kak. Oke deh. Oke deh semuanya. Sekarang kita mau tutup doa nih. Udah selesai kita hari ini ibadahnya. Sekarang sikap doanya gimana? Lipat tangan, tutup mata. Lalu mari kita doa. Oke. Yang masih belum tutup tutup mata dan lipat tangan, kakak tunggu dulu deh. Oke, adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena pada pagi hari ini kami sudah selesai mendengar firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya Kau berkati kami, agar kami menjadi anak yang suka menolong. Baik menolong orang lain, menolong teman-teman di sekitar, menolong orang yang tidak kami kenal sekalipun, lalu menolong hewan di sekitar kami, dan menolong tumbuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang suka dan senantiasa menolong di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Yeay, terima kasih adik-adik. Terima kasih, Babu. Selamat hari Minggu, adik-adik. Dadah. Sampai ketemu minggu depan. Ya.